sekarang Pancasila tidak dipakai, yang kita pakai demokrasi, kemudian undang-undangnya 2002. Nah, resultanya ke bawah, lagi gelap kita, ya toh? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyinggung masalah Pancasila, kenapa kok sakti? Karena sebetulnya Pancasila adalah nilai hasil dari interaksi ruang dan waktu. Seperti jagat raya ini dibuat oleh Gusti Allah, ruang dan waktu. Ya. Nah, kita mulai saja. Bicara ruang, Nusantara adalah ruangnya bangsa Indonesia. Waktunya kapan? Sejak ada bangsa-bangsa di Nusantara ini. Kalau kita perhatikan, bentuk daripada kepulauan yang kita, negara yang kita miliki adalah berbentuk pulau-pulau. Sedangkan bangsa lain adalah utuh sebagai daratan. Kalau kita mengkaji bahwa di setiap pulau besar di Indonesia ada manusianya, maka hubungan yang dibangun antara pulau mesti dilakukan menggunakan perahu. Dan apa yang dilakukan sebelum berangkat dari dermaga? Berdoa. Berdoa adalah suatu kebiasaan yang dilakukan ribuan tahun oleh bangsa ini, menjadi tradisi, akhirnya menjadi norma, asas, dan kaidah. Artinya bahwa bangsa ini adalah seluruh bangsa yang percaya adanya suatu kekuatan maha kuasa. Jadi ini bangsa Indonesia, nilai yang diberikan oleh Tuhan yang maha kuasa adalah nilai keyakinannya bangsa ini terhadap kekuatan yang maha besar. Artinya keyakinan terhadap agama yang kita lakukan. Kalau berangkat dari Jawa mau ke Kalimantan, maka dia harus yakin bahwa dia akan sampai ke sana, tidak kesasar. Jadi dengan adanya situasi yang memaksa dia untuk mau nggak mau, dia harus melakukan cara-cara bagaimana sampai ke sana. Artinya dia menggali ilmu agar sampai ke sana. Jadi nilai pertama adalah keyakinan kepada Tuhan, yang kedua adalah bahwa bangsa ini fitrahnya bangsa yang berilmu, punya kemampuan untuk menggali ilmu. Gitu. Di laut itu tidak rata seperti daratan, tapi ombaknya besar. Jadi orang-orang di kapal tadi itu, perahu tadi, ya, selalu menghadapi bahaya. Dan untuk menghadapi itu, terpaksa orang di dalam perahu itu adalah bersatu untuk menghadapi bahaya itu. Jadi fitrahnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Gitu. Kemudian di kapal sendiri, itu ada jurudi, jurayar, jurau, dan sebagainya. Mereka tidak bergerak sendiri-sendiri, tapi mereka bermusyawarah. Dan situ ada etika juga. Artinya bangsa ini fitrahnya bangsa yang bermusyawarah dan beretika. Kemudian kelima, supaya cepat apa yang dilakukan? Layar yang diolah. Dengan demikian, supaya cepat sampai tujuan, maka layarnya harus mendapat angin turutan. Nah, di sini artinya profesionalisme. Jadi lima nilai tadi itu ada nilai yang diberikan oleh Tuhan yang kuasa pada bangsa ini, dan itu ada di mana-mana. Di Jawa ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada. Nah, itulah intisari daripada Pancasila. Ya. Jadi 5 nilai itu given. Ya. Lain kalau bangsa daratan. Ya. Yang dilakukan apa?
dia mencari pangan, dia tidak terhalang oleh apa-apa, ya toh. Tapi dia hidupnya di sepanjang sungai. Kalau daerah sini subur, kemudian manusianya banyak, kemudian kurang pangannya, dia mencari tempat lain, merebut punya orang-orang untuk dimiliki. Jadi kalau sana ada ofensif, kita ada betul-betul tidak ada. Gitu. Jadi kenapa kita sulit dihancurkan? Karena 5 nilai lah. Nilai itu given, de facto. Nah oleh karena itu, kalau kita kembali pada Pancasila, Pancasila adalah nilai-nilai yang diberikan pada Tuhan Maha Esa pada kita bangsa ini. Nah itu mau dihilangkan, ya nggak bisa, walaupun bagaimanapun nggak bisa. Ya. Nah, oleh karena itu harus perlu kita pertahankan. Nah, kalau kita lihat kembali contoh yang gampang saja, kita hanya 2 musim. Kita tidak tergantung musim hujan atau musim panas. Kita bisa mencari makan setiap saat. Tapi ke Eropa itu 4 musim. 1 musim di mana dia tidak bisa mencari makan, maka dia harus menyiapkan. Nah untuk menyiapkan itu, maka dia harus berjuang. Kalau perlu ngambil dari tempat lain, sehingga karakter bangsa-bangsa yang 4 musim adalah bangsa yang ofensif, mau mengambil miliknya orang lain, merampok. Kalau kita tidak, makanya di dalam pegangan kita adalah negara yang tidak ofensif, tapi defensif aktif, ya toh, itu. Nah, oleh karena itu sekarang mau diganti dengan komunis, ya toh. Nah ini nggak benar sekali, sama sekali, ya toh. Nah, kenapa kita kok berantakan ini? Karena sebenarnya kita ini sudah diprediksi oleh mereka, diprediksi bahwa kalau betul-betul Pancasila itu kita implementasikan, maka mereka tidak akan bisa punya kesempatan untuk menguasai kita. Ya. Ini yang bisa diperhatikan. Ya. Nah oleh karena itu, sebenarnya kita mulai bersengketa sejak kita ada di BPUPKI itu, kita sudah mulai bersengketa. Karena di dalam proses BPUPKI itu ada 2 kekuatan. Kekuatan nasionalis yang lahir di Nusantara dan kekuatan nasionalis yang besar di Eropa. Dalam sidang pertama BPUPKI itu mengundang Soekarjo Pranto mengatakan bahwa negara kita Indonesia itu rumah besar bangsa Indonesia, oleh karena setiap orang harus merasa kerasan di dalamnya. Ya, dan ditekankan oleh Soekarno, kalau kita sepakat negara keluargaan, gotong royong, tolong menolong, buang jauh-jauh pikiran individualis. Oleh karena kita tidak pakai sistem mereka, tapi kita pakai sistem kita sendiri, atas nilai kita sendiri. Ya, nah, pada sidang kedua kalah, jadi presidensial. Kalau kita bicara presiden berarti bicara masa partai. Ya. Nah, trias politika itu bukan nilai kita, nilai asing. Nah, karena itu sekali lagi pada kesempatan ini Pancasila memang harus kita pertahankan dan kita harus kembali pada Pancasila sebagai de facto, dan kemudian de jure-nya adalah Undang-Undang Dasar 45. Kalau Undang-Undang Dasar 45, maka resultantenya NKRI akan tegak. Tapi sekarang Pancasila tidak dipakai, yang kita pakai demokrasi, kemudian undang-undangnya 2002. Nah, resultantnya ke bawah, tapi gelap kita. Ya, no? Nah, Oke. Saya kira itu saja dulu dari saya sebagai tambahan dari saya. Yang jelas, mari kita bangkit, menyatukan diri, hanya dengan persatuan-kesatuan itulah kita akan menyelamatkan bangsa ini. Satu persepsi yang harus kita bangun, semuanya adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Ya, itu. Hilangkan perbedaan, suatu tujuan kita menyelamatkan bangsa dan negara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, angkatan laut ini bang, benar ini ombaknya, tapi
Tepuk tangan sekali lagi untuk Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto. Nah, sebelum penangkap-penangkap yang lain, nanti ada Mas Narko dan sebagainya. Ananda Edianti Edward Nurdin Nasution, dan Ananda Marina